Halo, selamat datang di channel kesehatan yang paling bagus. Paling bagus ya? Enggak lah ya, paling update se-Indonesia. Ya. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat selalu ya. Selamat sore. Jadi tadi pagi saya baru disuntik ya, suntik vaksin. Jadi suntik vaksinnya itu kita tadi menunggu sekitar ya 1,5 jam lah. Itu mulai dari ngantri sampai selesai itu ternyata cuma 1,5 jam ya. Cepat juga menurut saya ya untuk yang begitu banyak. Jadi terima kasih juga untuk Dinas Kesehatan ya maupun juga dengan Pak Presiden yang sudah membagikan vaksin ini secara gratis ya teman-teman ya. Gratis loh. Kurang apa lagi itu kalau kita beli itu satunya Sinovac itu mungkin sekitar 300-an loh ya. Kalau Pfizer itu mungkin yang belum ada kali ya. Isunya itu sekitar 600-an, 500-600 ya. Kalau kali 2 berapa? Satu keluarga berapa ya kan? Ini terima kasih banyak ya. Ya di sini juga saya nanya sama petugas-petugasnya. Ini kapan nih kalau untuk umum begitu? Memang sampai saat ini belum ada ya teman-teman ya. Tetapi percayalah sekitar 2-3 bulan ke depan saya rasa itu sudah akan luas ya untuk masyarakat umum ya. Nah saya juga nanya, Bu, kalau ibu hamil boleh nggak? Gitu kan. Jawabannya tidak ya, belum bisa ya. Memang ini sesuai dengan yang saya ketahui juga ya. Belum ada rekomendasi untuk ibu hamil ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi hamil, tiba-tiba vaksin, jangan dulu. Tungguin aja hamilnya selesai, nanti baru, apalagi kalau sudah 7-8 bulan gitu kan ya, sudah deket-deket mau lahiran ya tungguin lah gitu kan ya. Nah tapi untuk teman-teman yang belum hamil ya, misalnya setengah tahun ke depan gitu kan ya, baru mau nikah atau gimana, teman-teman bisa vaksin nanti ya apabila 2-3 bulan lagi nanti itu sudah ada. Nah sekarang saya akan membahas sedikit tentang rahim yang di belakang. Ini banyak yang nanya, Dok, rahim saya di belakang ini gimana begitu kan ya. Begitu ada yang sebut, udah ada yang tahu istilahnya, Dok, saya dikasih tahu katanya rahimnya retro gitu kan ya. Apakah ada pengaruh nanti kalau saya hamil gitu kan ya. Ada gitu juga ada yang, Dok, saya susah hamil nggak nih kalau saya retro gitu. Ada macam-macam pertanyaannya banyak ya teman-teman ya. Saya akan jawab nanti satu-satu. Jadi posisi rahim ini sebenarnya teman-teman tak usah terlalu pikirkan ya. Memang bisa di depan, bisa di belakang. Istilah-istilahnya juga teman-teman nggak usah pusingin yang retroverted, retroflex gitu kan ya. Ya memang itu, tapi itu terlalu teori lah ya. Intinya itu adalah kalau di depan itu anteverted, di belakang itu retroverted begitu, belok ke belakang gitu kan ya. Nah, kalau flex itu ya teman-teman ya kayak leher rahim lah ya. Itu bisa bengkok ya kan. Mulut rahim begini, badan rahimnya seperti ini kan, di sini ada leher rahimnya bisa bengkok atas bawah ya. Itu sama aja, nggak usah dipusingin ya. Jadi imajinasi teman-teman tuh jangan terlalu berlebihan ya. Jadi kalau misalnya di belakang, Dok, jadi kelipat dong, Dok gitu. Jadi nggak ada tuh yang mulut rahimnya begini lalu rahimnya muter balik begini gitu kan ya. Ada mungkin ya, tapi ya jarang lah. Biasanya cuma belok begini sedikit lah begitu ya. Itu yang ke belakang ya. Jadi nggak usah dipikirkan itu letaknya bagaimana ya. Kalau dokternya ngasih tahu ini retro, itu hanya sekedar informasi ya, bukan sesuatu hal yang signifikan begitu ya. Nah jadi ada yang bertanya apakah rahim yang ke belakang itu berbahaya? Itu tidak ya teman-teman ya, itu hanya varian yang normal saja. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah susah hamil, Dok, kalau misalnya rahim saya ke belakang ya? Tidak ada ya. Jadi tidak ada hubungannya rahim itu anterior atau posterior, itu depan atau belakang itu mempengaruhi kehamilan. Jadi untuk kehamilan itu yang paling penting saya ulangin adalah adanya telur, adanya sel sperma yang sehat, dan juga rahim yang bagus ya, salurannya itu bagus. Jadi meskipun belok-belok rahimnya kemana-mana gitu kan, mau ke kanan, kiri, depan, belakang, tapi kalau salurannya bagus, spermanya bisa masuk, lancar, itu pasti bisa hamil ya, apalagi juga haidnya teratur. Itu ya, jadi nggak usah pikirin. Nah lalu, Dok, apakah saya kalau misalnya hamil bisa terjadi keguguran, Dok, kalau misalnya rahim saya di belakang, ataupun nanti perkembangan rahimnya atau janinnya terganggu, Dok, gitu. Nah jadi kalau misalkan rahim Anda di belakang ataupun belok ke belakang itu tidak ada hubungannya dengan perkembangan janin ya teman-teman. Bisa menyebabkan keguguran maksudnya ya.
itu tidak ada hubungannya, karena penyebab keguguran itu ada lagi yang lain. Itu kalau misalnya hasil konsepsinya bagus, ya, itu pasti tentu akan bagus juga janinnya, kuat ya. Nah, mengenai perkembangan rahimnya itu sendiri, maksudnya kalau ke belakang nanti jadinya jelek gitu, mentok, enggak teman-teman ya. Jadi pada saat nanti itu ada perkembangan, semakin lama rahim semakin besar, umur kehamilan semakin besar, itu rahim itu akan naik sendiri teman-teman, mencari tempat ke atas gitu ya. Jadi mau rahimnya di belakang tidak akan mentok ke situ, di belakang nggak bisa gitu ya. Tetap nanti naik ke atas ya. Itu suatu hal yang sudah normal ya teman-teman ya, karena mengikuti perkembangannya pelan-pelan. Nah, jadi dia mengikuti nanti geser semacam itu ya. Jadi ada di atas, jadi perkembangan pun tetap bagus ya. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan dari Kak Lis Aisyah Fardini ya. Saya pendarahan ketika hamil dengan rahim retro ya. Udah seminggu takut BO. Apakah wajar pendarahan DTM1? 1 minggu kali ya. Janin saya belum kelihatan, cuma kantongnya saja. Nah, ini kan rame-rame nih pertanyaannya nih. Pendarahan apapun, mau 1 minggu, 2 hari, 3 hari, apabila Anda sudah dalam posisi kehamilan di atas, apalagi sudah ada kelihatan janinnya gitu kan ya, itu tidak wajar ya. Mau kantungnya saja juga tetap tidak wajar ya. Nah, mengenai hamil BO, takut BO, itu juga sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan penyebabnya dan kriterianya kita bisa menyebut itu BO gitu kan ya. Jadi teman-teman juga sudah sebenarnya bisa tahu ya. Jadi penyebab ini apakah betul ini BO gitu, apakah ini karena hamilnya rahimnya di belakang gitu, itu juga enggak ya. Jadi tidak bisa menyalahkan rahimnya di belakang kalau misalnya ternyata ini BO, karena teman-teman udah tahu penyebab BO itu rahim di belakang tidak termasuk. Tetapi memang betul juga ya bahwa anatomi gitu kan ya yang bermasalah, misalnya ada sekat, bisa menyebabkan keguguran ya teman-teman ya. Tetapi itu bila ada permasalahan di dalam kahumnya, di dalamnya ya. Jadi mau rahimnya ke depan, ke belakang, kanan, kiri, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi memang bisa saja ya pendarahan ini bukan karena rahim yang retro, tapi ini karena adanya BO ya. Jadi karena ada BO, janinnya mungkin ya perkembangannya tidak bagus, atau memang nanti akan BO betulan ya, tentu rahim itu sudah akan prosesnya itu pengeluaran ya, itu juga cukup jelek ya. Baik teman-teman, saya cuma ngomong pendek aja sekarang, cuma untuk melepas kangen aja buat teman-teman. Semoga teman-teman jelas ya, termasuk Kak Lis juga, dan juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.